bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Kira-kira belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Dua-duanya bisa nggak kita terima? Bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Tapi yang lebih tepat adalah ya, bermain sambil belajar ya. Kemudian bermain dengan media lembar kerja. Tadi kita sudah sampaikan ya, tidak boleh lagi ya. Kita harap teman-teman mengurangi kegiatan yang berkaitan dengan pemberian lembar kerja untuk anak-anak kita. Next. Ya, beberapa pendapat ahli ya terkait dengan bermain. Yang pertama dengan JPAC, kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Anak-anak tidak pernah merasa bosan dengan kegiatan bermain, betul tidak? Meskipun setiap hari dia akan berjumpa dengan benda-benda yang sama, karena dia punya kreasi ya, dia punya kreativitas yang berbeda. Hari ini mungkin dengan benda yang sama dia akan bermain A, besok dia bisa bermain B, C dan seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan kreativitas, tentu dengan pendampingan dari kita ya, dari ibu ya. Kemudian Vygotsky, kegiatan untuk meningkatkan perkembangan kognitif dan bahasa melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Perkembangan kognitif ya, kemudian dengan bahasa, komunikasi. Di sini anak belajar misalnya mengenal angka, mengenal huruf dengan media alat-alat permainan, dengan kartu huruf. Kemudian juga di sini ada kegiatan interaksi, komunikasi dengan teman yang lain, dengan guru. Ya, juga tentunya dengan lingkungan yang ada. Kemudian Plato, Aristoteles, Froebel, media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. Dalam Turner, kegiatan mengungkapkan pikiran dan perasaan. Ya, biasanya di sini kegiatan apa? Bermain, peran ya. Next. Kemudian jenis-jenis bermain, ya teman-teman jangan terjebak ya. Di pretest ada toh, ada jenis-jenis bermain, ada macam-macam kegiatan main ya. Jenis bermain ada dua, bermain aktif dan pasif. Bermain aktif lebih banyak dilakukan di luar ruangan ya, untuk menstimulasi motorik kasar anak ya. Anak-anak lebih senang dengan kegiatan bergerak di luar ruangan atau di luar kelas. Kemudian bermain pasif sering dilakukan di dalam ruangan indoor ya, dan tidak melibatkan banyak gerakan tubuh seperti video games atau internet. Mana yang lebih bagus teman-teman? Yang aktif ya, karena dengan bermain aktif anak-anak akan mengeksplor lingkungan yang ada dengan kreativitasnya, dengan ide-idenya. Dan ide-ide anak ini akan semakin berkembang ketika guru-guru mampu untuk memberikan scaffolding atau pijakan dalam setiap kegiatan bermain. Kalau bermain pasif ini yang yang bekerja tidak semua indera ya, hanya misalnya indera tertentu saja, misalnya hanya mata ya dengan tangan, jadi sangat tidak bagus ya mata ya. Jadi anak lebih baik untuk banyak bermain aktif. Next. Kemudian jenis bermain ya, ada bermain fungsional atau sensor motor, kemudian konstruktif atau pembangunan, bermain peran dan bermain dengan aturan. Apakah di satuan kita semua kita lakukan jenis bermain ini? Atau ada yang lebih dominan? Mana yang sering dilakukan? Ya, bermain sensori motor. Kalau kita melihat ini perbedaan untuk aspek perkembangan 6 aspek, kemudian untuk usia yang berbeda ya. Usia misalnya 1 sampai 3 tahun. Banyak bermain di mana? 1 sampai 3 tahun. Di sini ya. Sensori motor ya. Tapi tentu tidak harus yang digunakan batu. Bisa dengan plastisine, ya kan? Bisa dengan tepung yang kita buat sendiri ya, Play-Doh, supaya lebih aman, ya kan?
Apa tadi? Pom-pom. Oh iya, ya. Untuk merangsang atau perkuat motorik halusnya ya. Kemudian konstruksi atau pembangunan, di sini misalnya bermain balok ya, atau mungkin menggambar. Kemudian bermain peran atau drama, dan permainan dengan aturan. Biasanya ini untuk anak yang usianya lebih besar ya. Next. Kemudian cara belajar anak. Anak-anak tidak belajar dengan duduk mendengarkan guru yang menyampaikan pengetahuan, melainkan harus aktif dan terlibat. Kalau guru hanya memberikan instruksi saja, kemudian anak duduk di depannya, anak pastinya jenuh. Dia tidak akan bisa melakukan apapun atau tidak bisa berkreasi apapun. Biasanya guru model-model ini masih ada ya teman-teman. Jadi anak hanya cuma duduk saja, diam begini, ya. Kita lihat biasanya anak cuma begini, dia nggak bergerak apapun. Karena apa? Karena memang berpusat pada guru, ya. Anak hanya duduk. Padahal anak usia dini ini harus banyak bergerak. Dengan banyak bergerak, stimulasi untuk perkembangan otaknya juga akan semakin cepat teman-teman. Karena apa? Banyak hal-hal yang dia lakukan dengan bergerak. Misalnya mata melihat, ya, melihat benda lain, benda-benda yang baru atau yang akan dipakai untuk dia bermain. Kemudian kegiatan mendengar, mungkin sambil bermain, kemudian dengan gerak lagu, ya, sehingga dengan duduk ini, ya otaknya akan duduk. Dan anak sesungguhnya tidak suka, ya, ketika dia lama duduk pasti dia banyak alasan, berburu, mau ini, mau pipis, mau segala macam. Karena apa? Karena tidak bisa, ya, tidak bisa anak itu lebih dari berapa ya, 5-10 menit dia duduk terus, ya. Dia pasti akan berkali-kali mencari alasan untuk bisa bergerak atau bisa keluar dari bagi dia zona yang sangat tidak nyaman dengan dudukannya. Kemudian jadi mereka belajar dari apa yang mereka lakukan sendiri, ya, melalui tindakan, hubungan, pertanyaan, kesempatan, dan pengulangan. Ingat ya teman-teman, pengulangan ini, ya, anak itu senang yang diulang-ulang, ya, tidak jenuh, ya. Karena apa? Dengan pengulangan ini anak akan semakin memahami, anak akan semakin mengerti, ya, apa yang misalnya kegiatan apa yang dia lakukan, tujuannya untuk apa, yang tentunya akan mengembangkan beberapa aspek perkembangan anak. Kemudian mereka belajar ketika berlari, bertanya, bersenandung, berbicara, bersolek, dan seterusnya. Nah, dengan bergerak inilah, dengan melakukan aktivitas ini, mereka belajar. Jadi bukan duduk dengan LKS, ya, tapi dengan kegiatan ini, ya. Dengan mendengarkan, dengan melukis, dia belajar. Dengan berbicara, siapa tahu dia punya bakat, kedepannya dia menjadi seorang presenter yang hebat, ya kan? Kemudian dia bersolek, mungkin dia satu saat nanti akan jadi perias pengantin, ya. Kemudian banyak hal yang ini sebenarnya merupakan bakat-bakat atau mungkin kegiatan yang tujuannya adalah pada akhirnya nanti untuk membentuk anak kita supaya lebih kepada mandiri, dia punya kecakapan hidup. Kita bisa melihat bakat mereka. Kemudian ketika kita sudah melihat bakat mereka, tentu guru akan tahu dengan cara stimulasi seperti apa, kemudian dengan alat yang seperti apa. Halo, teman-teman, karena kita waktunya juga tidak lama, ya. Jadi kita sabar-sabar dulu. Nanti ada saatnya kita akan banyak bergerak, ya. Seharusnya memang banyaknya bergerak, ya, karena dalam kita harusnya 75% praktek, tapi gak apa-apa, nanti banyak praktek di satuan masing-masing. Next. Nah, hasil riset, ya teman-teman, ada no stress, ada stres. Jika kegiatan di sekolah dan di rumah, ya, menghasilkan perasaan negatif, kebosanan, banyak hafalan, atau kurangnya rangsang gerak, maka sel-sel otak anak akan membentuk asosiasi negatif yang permanen dengan kegiatan sekolah dan belajar. Ini bisa membuat apa ini, teman-teman? Anak-anak menjadi stres, trauma, ya, trauma dengan masa kecilnya yang tidak menyenangkan.
Ditambah lagi mungkin ya dengan guru-guru yang tadi yang mata menyala, kemudian dengan apa lagi? Sepertinya ini tadi pakai gini ya, begitu ya. Anak tahu ya teman-teman ya. Jadi itu memperlengkap penderitaan anak begitu ya. Jadi jangan dilakukan ya. Kemudian jika anak-anak dicegah dari mengarahkan diri sesuai minat dalam belajarnya atau seringnya mengalami peristiwa mengecewakan dan kebosanan, maka akan menciptakan asosiasi negatif yang permanen terhadap sekolah dan belajar, misalnya putus sekolah ya. Hasil riset ya dua ini membuat anak-anak kita bisa menjadi apa? Banyak anak-anak yang drop out. Kenapa? Di pengalaman masa kecilnya ya, ketika di PAUD ada pengalaman atau trauma ya masa lalu yang membekas di dirinya, yang dia tidak bisa menghindar, artinya yang dia tidak mampu, mungkin lingkungan juga tidak bisa mendukung dia, sehingga terjadi demikian ya. Anak mengalami stres kemudian ya putus sekolah. Nah ini teman-teman, poinnya ada di sini ya, untuk metode pengembangan kegiatan anak. Untuk kegiatan materi bermain ini, cara belajar anak usia ini, teman-teman guru ini diharapkan pandai untuk melakukan atau mempunyai gagasan, ide-ide untuk pengembangan kegiatan dari anak. Ya banyak hal ya, misalnya gerakan lagu, kemudian apa lagi? Bercerita, ya, atau mendongeng. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ya masih banyak ya sebenarnya ya. Tidak hanya sekedar itu. Misalnya dengan bersair, ya. Setiap tema misalnya ada kegiatan pendukungnya. Misalnya lagunya apa sesuai dengan tema tadi. Kemudian gerak lagunya seperti apa, kemudian mungkin ada dongeng seperti apa atau syair, ya. Sehingga dengan banyak kreativitas ini, ya, dengan beberapa pengembangan ya dari kegiatan bermain ini, guru-guru lebih kreatif dan anak-anak itu lebih senang ya. Banyak kegiatan yang bervariasi, mereka lebih semangat tentunya. Halo. Ya, 1, 2, 3. Dan kegiatan bernyanyi dapat membangkitkan motivasi anak, menumbuhkan kesenangan, mengajarkan keterampilan tertentu, serta menjadi media bermain. Kita senang tidak kalau ada lagu, ya, ada suara dan musik, senang tidak? Senang ya. Kita yang sudah senior aja senang, apalagi anak-anak, ya kan senang banget, ya. Ketika dia punya bakat atau kreativitasnya muncul, dia akan bergerak, dia akan senang. Ya, kemudian kalau dia punya bakat tadi, bakat menari, dia akan mengekspresikan gerakan-gerakan sesuai dengan musik yang dia dengar. Nah, ini menjadi juga media bermain ya teman-teman, supaya anak tidak jenuh ya. Ini bisa dilakukan di mana? Bisa di dalam ruangan atau di luar ya, ketika pembukaan juga boleh. Pada saat apapun bisa dilakukan. Ya, tergantung perencanaan yang sudah dibuat oleh guru. Kemudian gerak dan lagu adalah sarana yang menyenangkan bagi anak-anak untuk olahraga atau bersenam. Ya, dengan bergerak kita akan semakin sehat ya. Anak-anak identik dengan bermain dengan bergerak. Jadi dia akan semakin sehat. Kemudian
yang berikut adalah bercerita atau mendongeng. Metode mendongeng sangat disenangi anak karena cerita dapat mengajar anak mengembangkan imajinasi sebagai bagian dari kemampuan bermain. Nah, guru yang hebat, guru yang pandai bercerita atau mendongeng, anaknya senang banget. Dia akan selalu penasaran. Hari berikut, anak-anak, besok bunda punya cerita lagi ya. Udah di rumahnya, mama besok sekolah jangan terlambat ya, aku mau dengar cerita dulu. Anak senang. Ya ini kan pengalaman ya, pengalaman dari kita mengajar, kita menghadapi anak demikian. Anak sangat senang ketika guru pandai bercerita. Ya, banyak pesan moral juga yang kita sampaikan kepada mereka dan tadi imajinasi tadi. Tentu dengan teknik mendongeng yang tepat ya. Nah, seorang guru PAUD memang diharapkan ya harus bisa itu mendongeng, tidak harus dengan alat ya, bisa dengan tubuh kita sendiri, dengan mimik, dengan gerakan tangan dan seterusnya. Lanjut, yuk. Ini metode gerak lagu ya, prinsipnya sederhana, ringan, mudah, tidak mentertawakan anak jika salah, hargai, tumbuhkan rasa percaya diri, orientasi pada proses, kebebasan berekspresi. Biarin aja anakmu, tapi tidak harus ke depan ya, tidak harus dia memutar, mau lari kemana kan? Biarkan dia berekspresi ya. Jadi dia menemukan kebebasannya, dia mau apapun silakan ya, selama tidak membahayakan dirinya. Kemudian ini kita tidak usah detail ya untuk tahapan pembelajaran gerak lagu, misalnya tahap eksplorasi, ekspresi. Ini kalau sudah biasanya latihan untuk mau tampil ya atau pentas misalnya di acara kreativitas anak di akhir tahun misalnya ya, dari tahun belajar misalnya. Next. Kemudian metode bercerita atau mendongeng ya. Jenis-jenis dongeng di sini ada fabel atau dongeng tentang hewan, legenda, terjadinya nama antara lain nama tempat, gunung, danau atau sungai, kemudian mitos ya. Kemudian apalagi di sini usaha pencarian manusia untuk memahami segi yang terdalam dari benda-benda dan keadaan hikayat atau mengandung unsur sejarah ya di sini ya. Cerita dari sejarah, kemudian dongeng yang tepat untuk anak, dongeng tradisional ya. Nah, teman-teman bisa tidak menggali ya dongeng-dongeng yang ada di Papua? Bisa tidak? Ini luar biasa ya, bagaimana mengenalkan anak budaya, tradisi, kultur di Papua melalui dongeng. Mungkin mulai dari sekarang ya. Nanti teman-teman ya, setelah kegiatan ini nanti mempraktekkan di satuannya, teman-teman mulai menggali itu ya, bagaimana mendongeng atau bercerita ya terkait kalau sejarah dongeng ya terkait dengan kehidupan di Papua. Kemudian dongeng dapat menggunakan alat bantu ya atau media, baik itu boneka tangan, kantong kresek, kain, benda-benda, alat musik, jari tangan, layang dan lain-lain. Intinya di sini adalah guru yang mendongeng harus bisa berperan sebagai apa yang menjadi peran yang di dalam dongeng tadi, sebagai apapun ya, bisa sebagai hewan, kemudian sebagai manusia, sebagai anak-anak, sebagai kakek-kakek, nenek-nenek. Itu akan menyenangkan sekali buat anak. Suaranya bisa berubah-ubah ya. Saya ingat kemarin di waktu itu ya, di BPMP itu waktu Agustus kemarin ada juara siapa ya Mbak Siti yang kemarin ya? Dari mana ya anak Papua itu ya? Kemarin ya yang sempat ini atraksi waktu yang 17 Agustus. Bagus sekali teman-teman ya. Apalagi mereka dengan logat bahasa ibunya sendiri, bagus sekali ya. Kalau teman-teman bisa lakukan itu, bisa mulai dibudidayakan itu, ya mulai dibiasakan, itu sangat bagus ya. Supaya anak-anak mencintai budaya sendiri. Paling tidak tahu sejarah kita, dongeng-dongeng tentang dulu nenek-nenek kita. Kan lama-lama habis kayaknya di Papua ini ya.
dongeng-dongeng itu ya. Zaman dulu saya lihat masih banyak loh, ada buku-buku seperti itu. Tapi sekarang sepertinya nggak terlalu kelihatan gitu. Jangan sampai punah ya budaya kita ya. Kita wariskan kepada anak-anak. Next. Kemudian jenis-jenis kegiatan main anak. Next. Ya, misalnya bermain matematika ya, kegiatan yang dirancang untuk mengenalkan konsep matematika permulaan dengan cara bermain. Ini misalnya dengan cara apa nih? Dengan cara mengurutkan, klasifikasi, misalnya apa? Menghitung ya, dengan cara menghitung di halaman sekolah ada pohon apa ya, jumlahnya berapa pohon coba. Mungkin di halaman ada tiang, ada berapa tiang ya. Kemudian mengklasifikasi sepatu ya, misalnya yang biasanya anak kan identik kalau di PAUD yang perempuan biasanya kalau nggak putih pink ya, banyak yang seperti itu misalnya sesuai dengan warna yang sama. Kemudian mungkin yang misalnya tas ya dengan warna yang sama, atau yang ukuran ya, klasifikasi ukuran, misalnya ukuran kecil dengan yang kecil, kemudian yang sedang ataupun yang besar. Next. Nah ini teman-teman ya, konsep matematika permulaan anak usia ini, mencocokkan, mengelompokkan ya untuk seriasi atau urutan, geometri, pengenalan geometri ini, kemudian konsep ini ya, konsep atas bawah, konsep di dalam dan di luar ya, kemudian ini pola ya, anak-anak sedang belajar untuk pola. Kemudian bilangan konsep lebih kurang ya, konsep menghitung, konsep urutan, grafik. Sebenarnya ini tidak sulit ya, benda-benda ini kita mudah sekali mendapatkan tanpa harus beli ya, bisa dengan berbagai benda yang ada di sekitar kita. Yang penting gurunya mau tidak ya. Next. Nah ini contoh kegiatan bermain matematika. Ya misalnya anak-anak mengamati tanaman yang ada di halaman, kemudian siapkan kertas, ya, buku atau pensil atau krayon, kemudian ajak anak berkeliling halaman sambil menghitung jumlah tanaman, ya. Setelah menghitung jumlah tanaman di halaman, bimbing amati anak selama proses penghitungan tanaman, ya. Sudah tepat belum? Apakah menghitungnya belum? Mungkin ada yang terlewatkah atau mungkin bahkan kelebihan, ya. Kita amati itu, kita bimbing mereka. Setelah selesai semua tanaman dihitung, bimbing atau amati anak untuk menuliskan berapa banyak tanaman yang ada di halaman. Jadi ini anak melihat langsung ya, konkret, kemudian dia tulis, bukan menghafal. Jadi dia ingat sekali, oh jumlah 6 itu, konsep 6 itu seperti ini ya, ada benda 6, ada pohon 6 ya, jadi akan lebih daya ingatnya akan lebih lama ya, dan bukan hanya menghafal. Kemudian contohnya lagi, misalnya ini berapa plat nomor kendaraan ayah misalnya. Next. Ini juga ya klasifikasi sepatu, kemudian membuat angka. Next, kemudian bermain bahasa. Ya, bahasa berfungsi untuk alat berkomunikasi. Dalam berkomunikasi diperlukan kemampuan untuk memahami pesan yang disampaikan baik dalam bentuk tulisan maupun tertulis. Ya, di sini dengan apa misalnya? Dengan kartu huruf, ya. Kemudian misalnya dengan apa juga di sini untuk bermain bahasa ini? Dengan mengirim pesan bisa tidak? Bisa kan mengirim pesan? Pesan berantai ya ke anak-anak ya, tapi tentunya tidak yang panjang-panjang ya, mereka harus cukup misalnya dengan beberapa kata yang mudah mereka ingat atau kata-kata yang memang ada di kehidupan mereka sehari-hari di sekolah, misalnya ya, komunikasi-komunikasi yang biasa dilakukan. Atau mungkin di sini anak apa di sini? Anak dengan membaca keras, ya, membaca dengan suara yang lantang, ya. Anak-anak biasanya kan cepat ya untuk bisa menirukan, ya, meniru atau mungkin dia bisa
memahami konsep. Yang penting tadi ya, betul-betul dia melihat benda yang nyata dan dilakukan selalu setiap hari secara berulang-ulang, secara konsisten. Itu akan cepat sekali anak tangkap ya. Tidak hari ini kita berikan, hari besok tidak, sekarang iya, besok tidak. Itu anak tidak akan cepat ya, anak malah bingung gitu ya. Jadi karena kita tidak konsisten. Jadi kita memang harus konsisten selalu dengan berulang-ulang, tidak cukup sekali. Dan percayalah, ketika usia perkembangan mereka ya, sesuai dengan usia perkembangan mereka dengan sendirinya akan bisa dengan menulis, dengan membaca. Yang penting stimulasi kita sejak awal tepat ya, tidak keliru. Tidak ada konsep namanya calistung langsung ya, tidak ada secara langsung. Intinya di situ, tetap semuanya dengan bermain. Next. Jadi teman-teman menyimak, berbicara, membaca, menulis. Yang literasi ini sangat penting ya, tadi Mas Arman sudah sampaikan. Berkembang sejak anak lahir, ketika anak mulai berinteraksi dengan benda dan orang di sekitarnya. Apa yang dilakukan sejak lahir ketika anak lahir? Menangis ya, menangis. Ketika dia tidak nyaman, dia belum bisa bicara, bahasanya menangis. Kita tahu orang dewasa, orang tua tahu, anak menangis berarti ada sesuatu yang dia mau komunikasikan ke kita. Dia mau sampaikan, oh mungkin karena lapar, haus, atau mungkin karena pup, atau mungkin karena pipis ya. Jadi banyak hal, atau mungkin dia badannya sedang tidak enak. Kemudian perkembangan literasi saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Next. Nah, ini dukungan dalam perkembangan bahasa anak ya, dengan membaca lantang, melibatkan anak dalam bercerita, menyediakan kegiatan keaksaraan. Teman-teman punya tidak di satuan masing-masing atau melakukan ini tidak? Sering ya melakukan ini ya. Ada pojok baca, ada ya. Usahakan ya supaya anak juga mencintai, ya, mencintai literasi, mencintai buku. Buku adalah jendela ya, jendela dunia ya, jendela pengetahuan. Jadi di setiap sentra atau mungkin di setiap ruangan usahakan harus ada buku, ya, buku cerita atau buku apa saja terkait dengan anak ya. Kalau anak identik sukanya apa? Yang berwarna, ya, warna-warni. Mungkin gambar-gambar gitu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kemudian yang berikut, ajak anak mengobrol, buatlah komunikasi dua arah. Pernah nggak Bunda, teman-teman? Pernah ya? Pernah ya? Nah, pada saat melakukan kegiatan harian, ajak anak bicara. Nah, di rumah ini, batasi TV. Bicara saling memandang wajah, ulang kata-kata yang baru untuk anak. Jadi, anak punya, perkembangan bahasanya akan banyak, akan cepat. Ya, karena dia sering diajak berkomunikasi ya secara langsung, misalnya dengan mamanya, dengan gurunya. Maksud saya dari perbendaharaan kata ya semakin banyak, dengan banyak anak bercerita dengan guru atau dengan orang dewasa, makanya perbendaharaan kata akan semakin banyak juga yang anak miliki. Setiap hari misalnya saat berkomunikasi ada kata baru ya, kata baru yang anaknya. Hari berikutnya ada lagi yang baru, berkembang yang baru. Apalagi anak sekarang ya, dia kayaknya lebih dewasa, betul nggak? Saya punya cucu itu ya ampun, udah kayak anak-anak, apalagi perempuan ya, luar biasa udah. Mungkin lingkungan, karena lingkungan ya, kemudian juga. Nah, anak tahu biasanya kalau ada aturan dia tidak suka. Kadang saya bilang kalau di rumah kan nonton TV hanya berapa ini lah. Dia nggak suka kalau ada saya, tapi kalau cuma dengan bundanya senang karena bundanya boleh kan. Nah di situ hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif kita harus bisa pilah. Artinya apa? Kita melarang untuk kebaikan.
Ini kan bukan melarang hal-hal misalnya saat bermain nggak boleh, beda ya. Tapi main HP misalnya hanya berapa menit, kemudian nonton TV pun tidak boleh terlalu sering atau dalam jangka waktu yang lama. Ini kan hal yang baik. Beda lagi kalau guru banyak interupsi ketika anak sedang bermain, itu yang tidak boleh. Ya, ketika dia sedang mungkin di sini saraf-sarafnya ini sedang tersimulasi, sudah mulai berkembang, belum sampai ke hasilnya, belum selesai kegiatannya, putuslah lagi karena gurunya awas, tidak boleh, nanti jatuh, nanti ini. Ya, nggak jadilah yang tadi sudah mau berkembang ya, tadi sinaps-sinapsnya tadi sudah mau berkembang, rontok lagi, tidak jadi. Ya, makanya tidak boleh banyak interupsi ya. Guru jangan banyak, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nanti malah anak bingung, ya. Jadi biarkan anak bergerak, anak bermain selama itu tidak membahayakan bagi dirinya. Next. Kemudian bermain sains ya, teman-teman. Ini sering sudah kita lakukan ya. Yang paling mudah misalnya kalau bermain air, pencampuran warna, atau mungkin kegiatan yang kita ada beberapa air ya, misalnya beberapa gelas ada air dengan beberapa warna yang berbeda, kemudian kita berikan tisu, pasti kan akan menyerap ya, diremberkan aja ini nanti warnanya akan menyerap terus. Ini kan pengetahuan yang baru, ternyata tisu ini bisa menyerap air gitu ya. Jadi anak punya pengetahuan selalu bertambah. Atau misalnya jeruk ya, jeruk ini kan masih utuh ya, buah jeruk ini ya, buah jeruk ini ternyata kok bisa jadi jus. Nah, ketika dia mungkin di blender gitu ya, atau buah-buah yang lain. Jadi ini ilmu pengetahuan, hal-hal baru yang anak-anak harus mengerti, dan sebaiknya memang dia melakukan langsung, dia praktek langsung, sehingga dia mengalami dan dia akan selalu mengingat apa yang sudah dia lakukan. Pembelajaran sains melatih kemampuan anak untuk mengenal berbagai gejala benda dan gejala peristiwa. Anak dilatih untuk melihat, meraba, membau, merasakan, mendengar, dan mengucap. Anak memperoleh pengetahuan yang baik. Semakin banyak pengetahuan, tentu anak-anak kita akan semakin cerdas ya. Semakin banyak memori ya yang tersimpan. Next. Nah, ini misalnya lingkup sains pada anak, ada sains fisik di sini ya. Misalnya anak diajak untuk mengenal wujud fisik dari benda melalui eksplorasi ya. Anak belajar mengenal ciri-ciri benda, cara benda bergerak, perubahan pada benda, berat, bentuk, ukuran yang mudah saja, misalnya ini ya, membuat susu, kemudian es mencair, prosesnya seperti apa. Benda yang tadinya keras ya, tiba-tiba lama-lama kok bisa menjadi air yang merembes misalnya ya. Kemudian bola menggelinding, dia akan perhatikan kenapa ini kok bisa menggelinding, karena dia bentuknya bulat ya. Beda dengan kalau persegi 4, persegi panjang, dia bedakan pasti tidak bisa menggelinding gitu ya. Kemudian berbagai macam dan berbagai bentuk buah-buahan ya. Dia mengenal berbagai macam dan bentuk buah-buahan. Teman-teman panitia kita minta kertas ya. Kita ada 5 kelompok ya. Karena kita siapkan untuk 5 kelompok ya. Ini tugas kelompok. Buatlah rancangan kegiatan main anak sesuai dengan usia dan karakteristik. Kalau rata-rata yang dilayani anak usia 4-6 tahun, ya boleh anak 4-6 tahun ya. Formatnya seperti ini ya, judul kegiatan bermain, kemudian usianya, kemudian temanya, kemudian alat dan bahannya, kemudian di sini plus ya, tambah ya teman-teman, pengembangan kegiatan lainnya apa? Misalnya ada dongeng tadi ya, misalnya dongeng atau gerak lagu atau syair.
Kami kelompok 1 akan memaparkan hasil dari tugas yang diberikan. Judul kegiatan bermain bahasa. Di sini kita pilih pesan berantai, usia 5 sampai 6 tahun. Tema buah-buahan, alat dan bahan, buah jeruk dengan peserta didik. Langkah-langkah kegiatan, yang pertama anak-anak berbaris, yang kedua guru membisikkan kalimat ke telinga anak yang pertama dan dilanjutkan hingga ke anak yang terakhir. Yang ketiga, anak terakhir akan menyampaikan pesan yang didengar dari temannya kepada gurunya. Ya, anak-anak silakan berbaris. Ibu guru, ini buah apa ya? Anak-anak ini buah apa? Apel. Buah jeruk. Ya, jeruk manis. Ya. Di sini Ibu akan kasih ke Ida duluan. Ida akan pegang buah jeruk ini. Ibu guru akan bisik kata-kata atau kalimat, dan kalimat itu Ida bisik ke teman di belakang dan sampai yang terakhir ya. Ya. Bahasa Inggris. Ada yang nomor ya, terus jadi yang panjang sekali. Puisi. Anak manis makan jeruk manis. Makasih. Yang Ibu guru tadi sampaikan, anak manis duduk manis makan jeruk manis. Siapa kita? Malwa. Siapa kita? Malwa. Maka manis. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan presentasikan kita punya hasil kelompok. Untuk itu mohon disimak. Halo anak-anak. Hai. Apa kabar anak-anak? Baik. Iya, hari ini Bunda punya kegiatan bermain. Ayo, siapa yang mau bermain dengan Bunda? Saya. Oke, tapi ada aturan bermainnya anak-anak. Hari ini kita mau bermain tebak gambar serta kata berantai. Akan menunjukkan gambar, lalu jangan kasih tahu teman-teman ya. Ketua kelompoknya dia coba tebak ini gambar apa, lalu dia sebut gambarnya kepada teman di belakangnya. Bisa? Bunda belum dengar suaranya. Bisa? Bisa. Mana suaranya? Ini suaranya. Kerja. Ayo mulai dari teman Leni. Satu teman Leni. Ayo tebak. Jangan kasih tahu ya. Oke, silakan. Silakan. Iya, sini. Coba sini sebut gambar apa? Hidung, ayo gitu Bunda ya. Hidung, gambar apa ini? Hidung. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Demikian kegiatan kita dari bermain bahasa dari kelompok 3. Cantik, ceria. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil kerja kami di hari ini. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Kami dari kelompok 2
Judul kegiatannya bermain bahasa atau fokus cair. Usianya 4-6 tahun. Tema budaya Papua. Alat dan bahannya HP, gambar online, gambar burung cendrawasih, gambar tifa, gambar buah mantoa, ada gambar berbeda. Baik anak-anak, udah mau tanya dulu sama anak-anak. Siapa di sini orang Papua? Kenapa bisa tahu kamu orang Papua? Oke, di sini kita punya gambar. Kita pakai gambar saja, ada gambar rumah online, ada gambar kita, buah mantoa. Kalau gambar itu belum bisa. Oke, kita akan bersaing. Topung Papua. Rumahnya Topung Papua. Rumahnya online. Burungnya cendrawasih. Alat musiknya tifa. Buahnya makanannya topung buah. Buahnya matoa. Bentuknya bulat. Warnanya merah, kuning, hijau. rasanya. Perkenalkan kami dari kelompok keempat. Ada buah mangga ini. Iya, judul kegiatan kami bermain matematika. Usia 5-6 tahun. Tema lingkunganku. Alat yang digunakan botol plastik air mineral, kertas penutup gelas, pengalas gelas, bungkusan gula-gula. Kami akan bermain peran. Di sini lingkunganku. Langkah-langkah kegiatan yang akan kami buat: membersihkan lingkungan, mengenal bahan yang dikumpulkan, menghitung jumlah bahan yang dikumpulkan, dan mengelompokkan. Masuk sayang. Berbaris nah. Siap kan? Lenjak depan gerak. Kamu lurus kan? Dari sini. Kasih lurus. Sayang, tadi kamu main-main tapi kamu ada lihat ketopung lingkungan sekolah tadi deh. Kamu tadi main-main, lingkungan kotor kah bersih? Nah sekarang kita membersihkan ya. Tidak mau. Sama-sama toh nak. Kalau lingkungannya kotor, senang tidak kita belajar? Senang. Iya, karena itu mari kita bersama-sama membersihkan lingkungan kita yang kotor. Ayo. Siap. Sayang, kalau sampah itu dibuang di mana ya? Sampah dibuang di mana? Iya. Sampah kita harus buang di tempat sampah atau tong sampah yang ada di depan kelas kita. Tapi alat ini jangan kita buang. Kita akan bermain. Mana yang pegang botol? Saya dulu. Mari di sini. Ada berapa jumlahnya? Sini sayang. Semuanya ditaruh di sini. Terus kita berhitung. Ayo semua. Yang pegang piring, yang pegang. Ada piring ibu. Iya. Terus ada ini plastik gula-gula. Ayo sayang, hitung sama-sama. Duduk.
Sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Baik, Ibu. Semua ada berapa sayang? 20. Ulang. Kamu hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Itu siapa yang bilang? Saya, Bu Guru. Salah. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kita mengelompokkan mana yang botol coba. Saya. Ada berapa botolnya? Ada 6. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau gelasnya ada berapa? Hitung sayang. 1, 2, 3. Piringnya ada berapa? Ada 5, Ibu. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, Bu Guru. Terima kasih. Begitu saja, Ibu. Ready, mangga. Kupas-kupas. Dimakan. Mangga. Manis. Kaya kami. Di sini kami akan memprestasi apa yang kami paparkan di depan ini. Iya, anak-anak senang sekali hari ini bertemu dengan Bu Guru Agustina Miekun. Iya, baik. Di sini Ibu Guru akan membacakan jenis kegiatan bermain di hari ini. Ya, jenis kegiatan bermain di hari ini yaitu matematika, kelompok atau usia 3 sampai 4 tahun, tema, subtema, tema tanaman, subtema tanaman buah, dan subtema buah matoa, alat dan bahan, kartu angka, penutup botol. Langkah-langkah kegiatan ya. Kita akan masuk untuk pembukaan ya. Baik, anak-anak silakan berbaris. Siap, gerak. Lincah depan, gerak. Tegap, gerak. Ya, silakan menyanyi satu lagu dulu, baru kita akan memulai. Teman-teman mari seperti aku ini. Ayo anak dan ibu, ayo berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti tentara. Ya, langsung kita masuk ke kegiatan yang intinya. Nah, di sini mengenal banyaknya benda, ada mewarnai, mengenal huruf awal, mengenal bentuk dan warna. Ya, silakan anak-anak. Di sini Ibu Guru sudah sediakan penutup botol dan kartu angka. Ya, anak-anak silakan. Ini untuk mainnya bernomor ya. Iya. Iya. Siap.
Iya, anak-anak. Oh iya, baik, itu saja yang kami dapat paparkan. Dan di sini kegiatan penutupnya menanyakan kegiatan mana yang disukai, menanyakan perasaan anak selama hari ini, menyanyi lagu, menginformasikan kegiatan esok hari, syair. Ya, silakan anak-anak, mana syairnya? Syair. Syair buah matoa. Buah matoa enak rasanya, kulitnya berwarna merah, isinya berwarna putih, bijinya berwarna merah. Kalau dimakan, Bermain matematika. Kegiatan yang kita lakukan menghitung dan mengenal angka 1 sampai 5. Usia yang kita pakai 5 sampai 6 tahun. Tema kita menghitung banyak benda. Alat yang kita pakai atau bahan itu penutup botol, kertas, dan spidol dan alat tulis. Rangka kegiatan kita persiapan alat peraga. Alat peraga kita sudah ada ya di depan. Terus rangka kedua menghitung dan mengenal angka 1 sampai 5. Saya persilakan Ibu. Iya, teman-teman. Halo. Hai. Teman-teman silakan maju. Mari ambil mana yang disuka. Silakan cari yang sama. Silakan cari yang sama. Mana yang disuka? Silakan ambil. Teman-teman yang lain silakan ambil. Iya. Baik. Ada yang sama kan? Begini teman-teman. Yang sama tadi itu seperti teman punya tutup botol sama kan? Ada berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Teman punya? 1, 2, 3. Ada 30. Oke, lanjut ya. 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 Baik. Ada berapa? Hitung titiknya. 1, 2, 3. Taruh. Spidolnya taruh. Stabilonya. Iya. Silakan. Ibu, teman yang satu. Baik. Titik 1. Ya. Ini titik 1, bendanya 1, taruh di titik 1, ini angka 1-nya. Bisa? Bisa. Bisa kenal anak-anak ini angka? 1. Seperti apa? Yang listrik. Yang kedua, pensil ada berapa ya? Ada? Ini angka 2. Angka 3 dan 4 dan 5. Itu dari kami kelompok 6. Terima kasih. Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat.